أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إخوة أخوات في الدين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Senang sekali bertemu dengan Anda, semoga tidak kurang satu apapun, sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga Anda. Judul video kita kali ini adalah Syaitan Menggerutu Rahasianya Terbongkar. Judul ini melanjuti daripada judul video kita sebelumnya, yaitu Jebakan Syaitan yang Paling Berbahaya. Baik teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Video ini spesial untuk dakwah, tidak dimonetisasi. Jika Anda berkenan, Anda boleh mendownload dan mengupload kembali video ini di channel Anda. Dengan harapan tidak dimonetisasi pula. Jika ada pendapat seseorang yang bertentangan dengan isi video ini, mohon untuk tidak dipertentangkan. Imani saja yang menurut Anda paling bisa dipertanggungjawabkan. Jika Anda merasa isi video ini bagus, maka silakan like, komen, dan share. Bagikan video ini ke rekan-rekan Anda untuk berdakwah bersama-sama dengan saya. Jika satu orang saja dari teman Anda mengamalkan isi video ini, maka Anda dan saya akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdakwah bersama. Jika Anda menggunakan HP, miringkan HP Anda untuk mendapatkan gambar yang lebih besar atau landscape. Berikut. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan melihat kelemahan syaitan. Di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusyrikhiya inni kafartu bima asraktumuni min qablu innaz zalimina lahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Nah, apa yang ada di sini? Ternyata syaitan memberikan janji kepada kita tetapi janjinya tidak benar. Dia menyalahi janjinya. Dan kata dia itu lemah. Dia membuat janji tapi dia menyalahinya. Bahkan janjinya pun sebenarnya hanya sekedar menyeru tetapi kita mematuhinya. Nah, ini yang perlu kita catat. Yang pertama yaitu syaitan itu membuat janji tapi ia menyalahinya. Baik, kita lanjut.
Nah, kemudian kita masuk ke surah An-Nisa, surah 4 ayat ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya'a syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Apa yang mau kita ambil di sini? Bahwa kiat atau tipu daya syaitan itu lemah. Cuma kadang-kadang ikhwan akhwat fiddin, kita bisa lebih lemah lagi dari syaitan yang lemah itu. Itu persoalannya. Tapi kita perlu tahu bahwa tipu daya syaitan itu lemah. Tidak ada kekuatannya, tidak ada sultannya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita lihat surat Al-Hijr, surat 15 ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Shadaqallahul azim. Dia berkata, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu janji syaitan, bahwa dia akan menyesatkan manusia. Tetapi kita lihat ayat ke-40-nya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas di antara mereka. Mukhlas adalah ikhlas. Ikhlas yang dibantu, diikhlaskan oleh Allah. Kalau mukhlis dalam perjuangan menuju ke ikhlas. Tapi mukhlas itu dibantu Allah mengikhlaskan, membuat orang menjadi ikhlas. Jadi satu yang perlu kita catat di sini, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas di antara mereka. Jadi yang mukhlas tidak bisa digoda atau diganggu oleh syaitan. Inilah perjuangan kita nanti menjemana menjadi orang mukhlas. Dan seperti apa yang namanya ikhlas itu nanti kita akan bahas insyaallah di kajian yang lain, yang spesial nanti bab ikhlas. Nah, kemudian syaitan tidak bisa menggoda orang-orang yang tersebut di ayat ini. Di surat An-Nahl surat 16 ayat 39 dan surat An-Nahl surat 16 ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kau membaca Al-Quran, hendaklah kau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya syaitan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Nah, jadi orang yang bertawakal, beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya tidak bisa diganggu syaitan. Baik, kita lihat kesimpulannya. Berarti yang pertama, syaitan itu lemah. Jadi enggak usah khawatir karena syaitan itu lemah. Tetapi seperti tadi yang sempat saya bahas, bahwa kadang-kadang manusia bisa lebih lemah dari syaitan yang lemah itu. Yang kedua, syaitan tidak mampu menggoda orang yang mukhlas. Ya, seperti apa ikhlas itu, insya Allah akan kita kaji pada judul kajian yang lain. Kemudian yang ketiga, syaitan tidak mampu menggoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Seperti apa bertawakal juga, insya Allah menjadi satu catatan judul yang dalam rencananya akan kita angkat juga nanti. Seperti apa itu bertawakal. Jadi kesimpulannya saya ulangi, syaitan itu lemah. Dua, syaitan tidak mampu menggoda orang yang mukhlas.
Tiga, syaitan tidak mampu menggoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Ikhwan akhwat fiddin, ini perjuangan kita agar kita tidak terjerumus oleh syaitan yang memang selalu berusaha menjerumuskan kita ke jalan yang lain, ke jalan yang sesat. Ikhwan akhwat fiddin, jika kajian ini benar tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah. Tetapi tentu saja banyak kekurangan dari saya, maka kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kepada ikhwan akhwat fiddin, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.